Jumpa kembali pada kuliah web statis di pertemuan ke-8. Nah, pada pertemuan ke-8 kali ini kita akan belajar tentang CSS. Nah, CSS itu adalah kependekan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini merupakan cascading style yang sudah distandarisasi oleh W3C. Nah, kemudian CSS adalah bahasa yang menggambarkan gaya dari sebuah dokumen HTML. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. Nah, kenapa kita harus menggunakan CSS? Jadi, CSS digunakan untuk menentukan gaya untuk halaman web. Jadi, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk perangkat yang berbeda dan juga untuk ukuran layar. Nah, jadi kalau kita menggunakan CSS ini nanti halaman web akan menjadi lebih menarik sehingga menarik orang untuk melihat web kita. Nah, kemudian manfaat CSS adalah tampilan dan layout yang presisi atau sama dengan hasil cetak, kemudian mengurangi beban kerja, halaman web akan menjadi lebih mudah diakses dan juga disupport oleh semua browser. Nah, ini adalah contoh tampilan website yang menggunakan CSS. Jadi, website dengan menggunakan CSS ini nanti akan tampilannya lebih menarik dan lebih kreatif. Jadi, orang yang melihat website itu juga tidak mudah bosan. Nah, kemudian cara kerjanya adalah dengan memarkup dokumen dengan tag-tag HTML-nya, kemudian menuliskan skrip aturan, kemudian menautkan style atau aturan ke dalam dokumen HTML. Nah, sintaks CSS ini adalah seperti berikut. Ini adalah selektor, kemudian ini ada bagian declaration. Jadi di bagian declaration ini ada property, kemudian ada value. Property dan value-nya. Nah, kita mengenal tadi istilah selektor ya. Nah, selektor itu adalah digunakan untuk memilih elemen yang akan dikenakan style CSS. Jadi, kita mau mengatur apa objeknya. Nah, objeknya itu dinamakan sebagai selektor. Nah, selektor itu bisa terdiri dari berbagai macam. Yang pertama dari tag name. Ini tadi contohnya di sini adalah H1. H1 itu adalah tag name untuk heading. Nah, kemudian bisa ID, bisa juga kelas, bisa atribut atau bisa universal selector. Nah, kita selektor dari name itu berdasarkan nama atau berdasarkan tag elemen HTML. Nah, ini contoh kita mengatur tampilan untuk P, paragraf. Nah, P ini adalah tag yang digunakan untuk mendefinisikan paragraf. Nah, kita di sini mengatur supaya paragraf itu rata tengah, text align center, kemudian berwarna merah. Nah, kemudian untuk ID. Jadi memilih elemen berdasarkan nama ID. Nah, ID itu pada selektor itu diberi tanda pagar di depan nama ID-nya. Kemudian untuk kelas ini diberi nama dengan ada tanda titik di depan nama kelasnya. Nah, kemudian untuk selektor yang berupa atribut itu adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh tab. Ini. Jadi, selektor atribut adalah selektor yang memiliki elemen yang berdasarkan atribut ini. Nah, selektor ini hampir sama seperti selektor tab. Kemudian ada universal selector. Nah, jadi kalau selektor universal ini memilih semua elemen HTML yang ada di dalam halaman web. Jadi ini pengaturan yang digunakan secara universal. Nanti setiap elemen yang ada di web itu akan terkena aturan CSS ini. Jadi tandanya adalah tanda bintang. Nah, jadi untuk contoh ini adalah kita mengatur semua elemen HTML yang ada di web itu dengan
rata tengah dan dengan color blue. Penggunaan selektor, nah itu kita bisa menggunakan selektor itu sendiri-sendiri seperti ini disebutkan sendiri-sendiri per selektor atau bisa juga dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini bertujuan untuk mengelompokkan selektor-selektor dengan aturan yang sama. Jadi seperti ini benarnya. Jadi tinggal kita taruh di depan, dipisahkan dengan koma saja. Nah, kemudian untuk penggunaan CSS itu ada 3 macam cara. Yang pertama adalah eksternal, kemudian yang kedua adalah internal CSS, dan yang ketiga adalah inline CSS. Nah, kalau eksternal itu CSS itu disimpan tersendiri dalam satu file dengan extension CSS. Nah, kemudian pada bagian HTML-nya itu tinggal di link saja. Jadi dipanggil pada bagian head seperti ini, link, rel, style sheet, tipe. Nah, kemudian di href-nya ada nama file CSS-nya. Nah, kemudian ini contohnya my style CSS. Jadi ini CSS yang disimpan di dalam my style CSS. Nah, kemudian di sini cara yang kedua adalah internal CSS. Nah, cara ini adalah dengan meletakkan style CSS-nya di bagian head jadi satu dalam dokumen HTML-nya. Nah, kemudian kalau inline, nah inline ini adalah CSS itu terletak pada satu halaman HTML. Nah, kemudian dia diletakkan pada elemen yang akan diatur saja. Seperti ini contohnya. Jadi ini mau mengatur heading 1 dengan style blue, stylenya ada color blue dan ada text align-nya center. Nah, seperti ini. Jadi diletakkan di dalam tag-nya. Nah, ini latihan 1. Silahkan nanti Anda praktekkan ya. Jadi ini latihan 1 ini adalah plain text. Nah, nanti silahkan dirubah menjadi warna biru untuk heading dan warna paragraf menjadi warna merah. Nah, kemudian untuk latihan kedua ini silakan nanti skrip ini dipraktekkan kemudian dirubah menjadi backgroundnya berwarna pink dan warna H1 serta P menjadi biru. Kemudian kelompokkan selektornya juga untuk menyingkat kode. Oke, sekian penjelasan saya tentang CSS kali ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.